Perkenalkan, nama saya Nima Dewi Tirpikiarsinta dengan NIM 241351108. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengukuran pasang surut. Jadi, pengukuran pasang surut merupakan proses pencatatan perubahan tinggi muka air laut terhadap suatu bidang acuan datum dalam selang waktu tertentu dan dilakukan secara kontinu. Tujuannya untuk mengetahui pola naik turun permukaan air laut yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bulan dan matahari, rotasi bumi, serta kondisi lokasi perairan. Secara teknis, pengukuran pasang surut dilakukan di lokasi yang relatif tenang, seperti dermaga, pelabuhan, atau perairan pantai yang terlindungi, agar hasil pengamatan tidak terlalu terpengaruhi oleh gelombang. Halo semua, perkenalkan nama saya Renaldo T dengan NIM 24135111005. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengukuran pasang surut. Nah, salah satu teknik yang paling umum digunakan dalam pengukuran pasang surut adalah pengukuran menggunakan stasiun pasut atau tide gauge. Metode ini banyak digunakan karena mampu merekam perubahan muka air laut secara kontinu dan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, stasiun pasut terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu yang pertama sensor, sistem pencatat data, sumber daya, serta struktur pelindung yang berfungsi melindungi alat dari gangguan lingkungan. Nah, sensor memiliki peran yang sangat penting dan peran utama dalam pengukuran pasang surut karena sensor ini berfungsi untuk mendeteksi perubahan muka air laut baik saat pasang maupun surut. Data yang ditangkap oleh sensor kemudian direkam oleh sistem pencatat data sehingga dapat digunakan untuk analisis pola pasang surut, perencanaan wilayah pesisir, dan berbagai kajian oseanografi. Terima kasih. Om Swastiastu, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anjani Setiawati dengan akhiran NIM 058. Di sini saya akan menambahkan penjelasan metode pengukuran pasang surut dari rekan saya Renaldo T. Sensor ini dapat berupa pelampung mekanik, sensor tekanan, atau sensor ultrasonik. Pada sistem pelampung akan mengikuti pergerakan permukaan air laut. Ketika air laut naik atau pasang, pelampung ikut naik, dan ketika air laut turun atau surut, pelampung ikut turun. Pergerakan ini kemudian diteruskan ke sensor yang mengubahnya menjadi sinyal mekanik atau sinyal elektrik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Karisma Novaya Sinta dengan NIM 24135111035. Saya akan menjelaskan pengukuran prinsip pasang surut. Jadi yang dimana pada sistem sensor tekanan pasang surut, prinsip kerjanya itu didasarkan pada perubahan tekanan air laut. Jadi semakin tinggi muka air laut, semakin besar pula tekanan yang diterima sensor. Begitu pula dengan sebaliknya. Sensor ultrasonik itu bekerja dengan memancarkan gelombang suara dari alat menuju permukaan air laut. Kemudian menghitung waktu tempuh gelombang pantul untuk menentukan jarak antara sensor dan permukaan laut. Perkenalkan, saya Imadi Agi Baini Raputra, mahasiswa dengan NIM 24135111074. Di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja pengukuran pasang surut, yang dimana perubahan jarak ini dikonversi menjadi perubahan tinggi muka air laut. Semua sinyal dari sensor tersebut kemudian direkam oleh data logger secara otomatis pada interval waktu tertentu, misal setiap 1 menit, 5 menit, ataupun 1 jam. Perkenalkan, saya Raya Syamala Bejo dengan NIM 24135111010. Jadi di sini saya akan membahas mengenai metode pengukuran pasang surut secara manual. Nah, selain metode otomatis, pengukuran pasang surut juga dapat dilakukan secara manual menggunakan rambu ukur atau staff gauge. Nah, rambu ukur ini berupa papan berskala yang dipasang tegak di pantai atau dermaga dengan mengukurnya dengan skala tertentu, biasanya dalam satuan sentimeter. Nah, pengamatan ini mencatat tinggi muka air laut berdasarkan skala rambu pada waktu-waktu tertentu. Metode ini relatif sederhana, tapi membutuhkan pengamatan langsung secara rutin dan metode ini juga kurang efektif untuk memperoleh data kontinu dalam jangka panjang.
Perkenalkan, nama aku Isra Yudika Pratiunenggolan dengan awalan NIM 2413511025. Di sini saya akan melanjutkan data pasang surut yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik pasang surut suatu wilayah seperti tinggi pasang maksimum, tinggi surut minimum, periode pasang surut, serta tipe pasang surut, harian tunggal, harian ganda, dan campuran. Data tersebut sangat penting untuk berbagai keperluan antara lain keselamatan navigasi pelayaran, perencanaan dan pembangunan pelabuhan, analisis banjir rob, kajian perubahan muka air laut, serta sebagai dasar penentuan data vertikal dalam survei hidrografi dan pemata pesisir. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amanda Novita Imaniar dengan NIM 24135111048. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan metode stasiun pasang surut otomatis. Jadi, metode stasiun pasang surut otomatis atau tight guard memiliki kelebihan utama berupa kemampuan merekam data secara kontinu dengan interval waktu yang rapat dan konsisten, sehingga sangat baik untuk analisis jangka panjang dan kajian dinamika pasang surut secara detail. Data yang dihasilkan relatif objektif, presisi tinggi, dan tidak bergantung pada kehadiran pengamat di lapangan. Selain itu, sistem ini dapat diintegrasikan dengan telemetri sehingga data dapat dipantau secara real time. Namun, metode ini memiliki kekurangan berupa biaya pengadaan, instalasi, dan perawatan yang relatif mahal. Alat juga rentan terhadap kerusakan akibat korosi air laut, vandalisme, gangguan biologis, serta kegagalan sensor atau sumber daya listrik. Pengoperasian dan pengolahan datanya memerlukan tenaga terampil. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Eka D. Agus Adi Pradana dengan NIM 24135111041. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu kelebihan dan kekurangan dari metode stasiun pasang surut manual. Jadi metode manual menggunakan rambu ukur atau staff gauge memiliki kelebihan berupa biaya yang sangat murah, pemasangan yang sederhana, dan mudah digunakan tanpa peralatan elektronik. Metode ini cocok untuk pengamatan singkat atau sebagai data pembanding terhadap alat otomatis. Kekurangannya adalah data yang dihasilkan tidak kontinu, sangat bergantung pada ketelitian dan konstitusi pengamat, serta tidak efektif untuk pengamatan jangka panjang atau analisis pasang surut yang membutuhkan resolusi waktu tinggi. Selain itu, metode ini kurang akurat saat kondisi cuaca sedang buruk atau gelombang yang cukup besar. Oke, selanjutnya itu di sini perkenalkan, nama saya Iqbal dengan NIM 24135111052. Menjelaskan tentang apa itu perkembangan teknologi pengukuran pasang surut. Perkembangan teknologi fermentasi kelautan memungkinkan pengukuran pasang surut dilakukan secara real time melalui sistem telemetri. Data dapat dikirim langsung ke pusat pemantauan tanpa perlu pengambilan manual di lapangan. Integrasi sistem pasang surut dengan GPS dan sensor modern juga meningkatkan ketelitian data serta mendukung pemantauan jangka panjang terhadap dinamika muka air laut. Sekian, terima kasih.